Ya, halo dok. Insya Allah siap. Ya, 10 menit waktu kami berikan, boleh dimulai sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah suatu kehormatan buat saya ya bisa sharing dan diskusi dengan Bapak Ibu yang berada di forum seminar filantropi kesehatan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fili Nomelda Stepu. Saya dari Cita Sehat Foundation. Mungkin saya sedikit ya sekilas tentang Cita Sehat gitu ya. Cita Sehat Foundation ini NGO kesehatan ya, bergerak di bidang kesehatan. Kemudian saat ini kita punya 3 fokus program utama, yaitu kita punya 6 klinik, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera. Kemarin rekan saya sudah mempresentasikan tentang klinik kita gitu ya, kita punya 6 klinik. Kemudian kita juga punya 30 public health of branch yang ada dari Aceh sampai Papua. Kemudian public health of branch ini dia menggawangi program-program preventif promotif ya yang ada di cabang-cabang. Kemudian kita juga punya ambulans, 47 ambulans dari Aceh sampai Papua gitu. Itu 3 program fokus besar di Cita Sehat Foundation. Baik, langsung saja saya akan bahas tentang tulisan saya tentang peran CSR dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat di Desa Tempel, Surabaya 2018-2019. Baik, sedikit mungkin ya latar belakang saya kenapa saya ambil tulisan tentang ini gitu. Berbicara pemberdayaan kesehatan, memang kita tidak bisa hanya satu sektor gitu. Jadi banyak lintas sektor, kerjasamanya itu lintas sektor gitu. Seperti yang disampaikan di seminar sebelumnya, kita perlu kolaborasi pentahelix. Mungkin teman-teman juga sering dengar itu ya, kolaborasi pentahelix. Salah satunya adalah pelaku usaha atau wirausaha gitu ya, CSR, kemudian akademisi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ada salahnya kita mengangkat tentang peran CSR. Ternyata mereka ini juga berperan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi kita mengangkat sedikit tentang peran-peran CSR itu sendiri. Mohon maaf Bu Melda, mungkin ada sedikit kendala jaringan internet ya di tempat Ibu Melda. Oh, jadi mungkin ada sedikit delay. Oh, sudah. Iya. Sudah. Alhamdulillah. Baik, back satu slide. Oke. Back lagi. Oke, siap. Baik, saya sampaikan tujuan, tadi sudah sampaikan ya, kenapa terbelakang saya mengambil judul ini, kemudian next ke tujuan penelitian. Baik, tujuan penelitian ini saya juga untuk menuliskan konsep, mendeskripsikan konsep implementasi CSR, terutama perusahaan, dalam hal ini perusahaan gas negara atau PGN, dalam pemberdayaannya melalui mobil sehat PGN, tahun 2018-2019. Kemudian ini juga bentuk tanggung jawab dari PGN selaku CSR untuk masyarakat yang berada di wilayah, yang tempat tinggalnya berada di wilayah pipa gas negara gitu ya. Kemudian tujuannya juga dengan hasil penelitian ini, tulisan ini bisa membantu para praktisi CSR dalam pelaksanaan nanti dalam berbasis pemberdayaan kesehatan di masyarakat. Gitu. Next. Baik, sebenarnya mobil sehat PGN ini ada di 6 cabang ya. Kita ada di Medan, Palembang, Lampung, Tangerang, Jakarta, dan Surabaya. Tapi dalam hal ini saya fokus ke Surabaya gitu ya. Mungkin nanti next ke cabang-cabang lainnya gitu. Untuk saat ini saya ambilnya tentang tulisannya tentang kota Surabaya gitu. Next. Baik, metode penelitian dalam tulisan ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil objeknya itu adalah program pelayanan kesehatan masyarakat melalui mobil sehat PGN, kemudian subjeknya adalah masyarakat, kemudian tokoh masyarakat yang terlibat, stakeholder, kemudian puskesmas dan lain sebagainya gitu yang terlibat dalam program ini gitu. Kemudian saya juga mencoba untuk mengambil data sekunder, yaitu melalui pengumpulan data, baik itu data sekunder maupun data primer, melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumen ya, dokumen-dokumen yang penting dalam penelitian ini. Kemudian saya juga pakai data deskriptif gitu ya, metode deskriptif, yaitu dengan menyajikan dan mengolah data yang sudah ada di program kita. Next. Baik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan itu kita melalui pendekatan preventif, promotif, dan kuratif gitu. Jadi sebenarnya awalnya program mobil sehat PG ini adalah program yang berbasis kuratif awalnya gitu ya. Jadi dia hanya buat pengobatan gratis gitu ya.
dari suatu wilayah ke wilayah lain gitu ya untuk buat pengobatan gratis. Memang dari satu sisi aspek program kuratif ini seperti pengobatan gratis itu memang sangat kelihatan efeknya gitu ya. Ketika orang sakit berobat kelihatan gitu langsung. Tapi kalau bicara pemberdayaan itu akan cukup memakan waktu yang lama gitu ya. Ketika kita bicara pemberdayaan misalnya untuk merubah mindset, kemudian meningkatkan aspek perilaku, sikap dan tindakan masyarakat itu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik itu butuh waktu lama. Jadi lama-lama kita di Cita Sehat mulai meyakinkan ini mitra kita PGN untuk beralih gitu programnya bukan hanya kuratif jadi preventif dan formatif. Kita meng-create program-program, mengkonsep program yang dia bisa ke pemberdayaan kesehatan seperti itu. Dan kita juga pada pelaksanaan kita juga membentuk komunitas-komunitas yang dia memang berimpact terhadap program yang kita laksanakan. Next. Ini skema program ketika kita membuat program jadi ada program ramah lansia, kemudian program kebun gizi, program posyandu, dan program sedekah sampah yang kita create untuk program preventif promotif untuk CSR PGN ini gitu. Jadi setiap pelaksanaan program kita ada beberapa skema gitu ya. Asesmen kita menggunakan data, baik data biasanya sih kita menggunakan data sekunder ya yang ada di puskesmas dan sebagainya. Kemudian kita mencoba setelah asesmen kita mencoba kolaborasi dengan stakeholder, kemudian puskesmas dan dinas-dinas kesehatan terkait gitu ya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan perangkat desa, kemudian masyarakat yang memang berperan dalam terutama kader biasanya kader-kader posyandu atau kader gizi dan sebagainya gitu itu sangat banyak di masyarakat. Next. Ini skema program lansia sehat sebenarnya skemanya hampir sama ya, tapi next aja. Baik, ini tadi saya sampaikan ada program kuratif dan juga ada program preventif promotif. Ini program kuratifnya kita PGN bekerjasama dengan Cita Sehat itu ada melaksanakan program kesehatan umum gitu ada 1.538 orang terlayani, kesehatan gigi ada 110 orang, pemeriksaan golongan darah, metabolik, PMT buat balita, lansia, pemeriksaan kehamilan atau USG dan penyuluhan kesehatan. Ini semua layanan-layanan disediakan oleh mobil sehat PGN. Jadi aspek kuratifnya. Next. Ini program kebun gizi, kita memang, tadi saya sampaikan di skema programnya, kita punya orang-orang yang memang berpeluang atau berpotensi untuk nantinya ketika kita bicara pemberdayaan kan harapannya bisa sustainable gitu ya, sustainable berkelanjutan. Jadi kita memang melibatkan masyarakat, warga masyarakat untuk terlibat aktif dalam hal ini gitu. Kemudian salah satunya adalah kader gizi gitu ya. Kita punya kader gizi 6 orang, kemudian program-programnya adalah edukasi gizi, kemudian tanaman dan sebagainya. Tapi harapannya di kebun gizi ini adalah pemenuhan aspek gizi keluarga dulu gitu aja awalnya gitu ya. Jadi banyak kan masyarakat yang ketika kita bicara makan buah dan sayur gitu ya, ayo makan buah dan sayur, tapi pada pelaksanaannya siapa sih yang nggak mau makan buah dan sayur setiap hari gitu. Tapi memang kita punya keterbatasan untuk hal itu. Makanya kita gimana caranya memampukan mereka untuk bisa mengkonsumsi buah dan sayur, salah satunya adalah pemanfaatan perkarangan rumah gitu. Next. Ini sedekah sampah, ini juga kita program yang kita konsep untuk bagaimana hasil-hasil sampah ini bisa berimpact terhadap program-program yang ada di masyarakat. Contohnya hasil sampah ini kita jual, kemudian kita bisa belikan PMT untuk posyandu dan sebagainya gitu. Jadi kita meng-create ini, dan memang tetap setiap program kita butuh kader, kemudian partisipannya ada, edukasi kesehatan juga ada di situ. Oke, next. Next. Oke, ini pendampingan posyandu. Program posyandu juga salah satu program yang impact-nya terhadap pemenuhan gizi anak ya, pemantauan dan perkembangan gizi anak. Kita coba main di situ karena memang masalah gizi juga masalah yang di Indonesia yang saat ini juga lagi naik daun sebenarnya, stunting ya. Tapi nah salah satunya mungkin program pemanfaatan pendampingan posyandu. Kita coba create programnya melalui pendampingan posyandu. Nah, kita melibatkan kader, kemudian ada pelatihan kader posyandu setiap berkala 3 bulan sekali. Kemudian ada kelas ibu hamil, partisipannya ada 100 orang, dalam hal ini anaknya ya, balita yang hadir. Kemudian kita juga memberikan permainan edukatif, ada sarana dan prasarana yang kita berikan di posyandu tersebut. Next.
Ini ramah lansia, ini program kenapa kita ambil ramah lansia, karena memang program ini juga program yang sangat penting ya untuk lansia karena penyakit degeneratif. Oke, next. Ini kesimpulannya CSR-PGN itu juga banyak ini ya, banyak memberi dukungan kepada masyarakat, kemudian membentuk komunitas, kemudian pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, ada peran edukasi juga di dalamnya, kemudian ada perwakilan, ada peran teknisi juga mengumpulkan dan menganalisa data dalam pengolahan semua program-program yang dilaksanakan PGN. Next. Alhamdulillah selesai ya. Itu juga karena waktunya juga habis dan slide saya juga slide terakhir mungkin. Next slide terakhir. Saya mengakui kita dari Cita Sehat banyak kekurangan, banyak keterbatasan dalam pelaksanaan program-program kesehatan. Mungkin di sini Bapak Ibu yang ada di sini mungkin bisa kita sinergi, kolaborasi untuk menciptakan konsep program-program yang nantinya akan berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia khususnya dan kontribusi terhadap SDGs ini tentunya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali Ibu, Bapak sekalian. Dari pemahaman kami, materi yang disampaikan dari Bu Melda ini sangat bagus sekali dan intervensi yang dilakukan oleh Cita Sehat Foundation disponsori oleh PLN ini sangat holistik yang mencakup gizi, kesehatan anak, kesehatan ibu hingga lansia. Dan kami juga melihat ada yang baik yaitu mereka melatih kader sehingga sustainabilitas atau keberlanjutan dari program tersebut tidak akan berhenti ketika mungkin PLN pindah ke daerah lain seperti itu. Maaf, PGN dong. PGN. Ya, PGN. PGN, perusahaan gas. Saya ingin bertanya sebelumnya, Bu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini konsep mobil sehat, ini apakah awalnya dikarenakan ada masalah akses pada daerah tempel seperti itu, atau mungkin ada konsep lain yang menggunakan mobil? Jadi mobil sehat PGN ini memang di create-nya, di konsepnya untuk melayani masyarakat yang tinggal di aliran pipa gas negara gitu ya. Jadi mereka tuh ada mobil khusus yang disediakan dan di dalamnya ada pelayanan USG, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan umum gitu ya. Kemudian ada pemberian makanan tambahan dan sebagainya gitu. Golongan darah, cek metabolik gitu. Jadi awalnya dibuat untuk itu, tapi 2 tahun berjalan kayaknya kita perlu sesuatu yang baru untuk kalau hanya aspek kuratif bukan tidak bermanfaat, tetap bermanfaat, tapi kita perlu aspek pemberdayaan gitu agar nanti ketika konsepnya selesai kita masih bisa sustainable gitu dengan program pemberdayaan ini gitu, masih berbekas di masyarakat gitu programnya. Jadi coba kita tawarkan ke PGN kembali konsep program yang dia preventif dan promotif. Salah satunya itu tadi program ramah lansia, kebun gizi dan sebagainya gitu. Biar dia kalau pemberdayaan kan memang tidak langsung terlihat ya hasilnya gitu, panjang gitu, karena merubah mindset, kebiasaan masyarakat tidak langsung instan gitu. Tapi kita coba untuk bagaimana PGN bisa berkontribusi terhadap pemberdayaan kesehatan gitu. Itu awalnya gitu konsepnya. Baik, terima kasih Bu Melda penjelasannya. Oke, berarti saya ingin mengkonfirmasi lagi, berarti peran PGN di sini adalah sebagai grant maker, yaitu pencari dana, intermediari yang menyalurkan, dan juga implementator yang turun ke lapangan langsung, apa seperti itu? Okay. CSR, ya, Cita Sehat. Kalau PGN dalam hal ini mitra kita ya, donor. Yes. Okay. Baik, terima kasih Bu Melda. Saat ini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir secara online. Dari chat, bisa dari angkat tangan langsung. Oke, baik. Ini sudah hadir bersama saya juga Dr. Jody. Mungkin Dr. Jody ada kesan atau dari pemaparan materi dari Bu Melda. Terima kasih, Bu Melda. Selamat ya, rekan-rekan dari Cita Sehat Foundation. Ini karya atau abstrak yang dibuat oleh Bu Melda yang sudah diberikan ke kita. Ini kita melihat tentang PGN. Pertanyaan saya sebetulnya simpel. Karena kalau
Cita Sehat sebagai intermediary dan juga sebagai implementer untuk program-program, dan PGN itu kan sebagai grantor ya, pemberi dananya. Pertanyaan saya, Yes. pasti nggak hanya satu perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Cita Sehat Foundation. Oke, katakanlah dengan PGN ini membuat suatu program sampai sekarang, itu sebenarnya sudah berapa lama sih kira-kira sepengetahuan Bu Melda, PGN sudah kerjasama dengan Cita Sehat, dan sudah berapa banyak aktivitas yang sudah dilaksanakan bersama dengan Cita Sehat? Monggo. Baik, terima kasih Dr. Judi. Banyak banget pertanyaan Dok, saya kayaknya harus menjelaskan panjang nih. Baik, Dok, sampai sekarang sebenarnya PGN itu sudah bekerja sama sekitar 7 tahun ya, 7 tahun dengan Cita Sehat gitu. Dan memang berakhir di 2019 itu kita biasanya kerjasamanya itu 1 tahun, diperpanjang 1 tahun, diperpanjang 1 tahun gitu. Dan ini sudah 7 tahun sebenarnya, dan 2019 itu terakhir kita kerjasama gitu ya, berakhir kerjasamanya. Kemudian kalau ditanya aktivitas dan kegiatan sudah banyak sekali sebenarnya, karena memang konsep program mobil sehat ini di-create-nya untuk pengobatan gratis atau mobil sehatnya untuk memberikan pelayanan pengobatan. Jadi kita 1 bulan itu 3 kali di wilayah-wilayah yang memang dalam hal ini mitra kita untuk menentukan wilayah-wilayahnya gitu ya. 1 bulan 3 kali itu keliling-keliling gitu ya. Ada yang di luar kota, dalam kota gitu ya. Tadi ada 6 kota kan yang mobil sehat PGN, dan ini spesifik Surabaya. Itu keliling-keliling di luar dan dalam kota gitu ya pelaksanaannya. Kemudian dalam hal ini program kuratifnya, kemudian program preventifnya kita laksanakan di beda hari. Jadi 1 bulan itu mungkin ada 7-8 kali kegiatan gitu di beda waktu ya, untuk program kelas ibu hamil, kemudian ada program posyandu, ramah lansia, itu pelaksanaan kita beda waktu dan menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, atau masyarakat tidak keberatan untuk hadir di kegiatan kita. Jadi kalau misalnya memang harus hari Sabtu, hari Minggu dan sebagainya, kita harus siap, karena memang memberdayakan masyarakat harus bisa menyesuaikan dengan waktu yang mereka punya gitu. Jadi kalau ditanya kegiatan juga banyak banget sebenarnya gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Berarti hubungan yang dijalin antara PGN dengan Cita Sehat Foundation itu sudah lama dan sangat berkala ya, Bu ya? Iya. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton? Dari YouTube mungkin? Oke, mungkin pertanyaan dari saya, Bu Melda. Pernah nggak menemukan hambatan-hambatan dari masyarakat? Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri untuk berbakti pada desa-desa, kadang-kadang ada penolakan di desa di mana mereka mempunyai ego yang tinggi untuk tidak ingin dibantu seperti itu, Bu Melda. Mungkin pernah menghadapi permasalahan seperti itu, Bu Melda? Baik, terima kasih Dok. Kalau ditanya hambatan, banyak ya, cukup banyak ya hambatan yang ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat gitu. Beberapa hambatan yang kita temukan gitu, karena memang pemberdayaan itu kan teorinya ketika kita bicara pemberdayaan itu harus berasal dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi ketika kita masuk ke zona itu gitu ya, masyarakat ada penolakan, kita fokus ke yang mau aja dulu gitu, yang mau kita berdayakan gitu kan. Kalau yang nggak mau nanti akan kesulitan kita memberdayakan. Jadi kita mau dulu, fokus yang mau, nanti kan lama-lama masyarakat di sana tuh melihat, oh ternyata ngikutin kegiatan dari Cita Sehat dan PGN ini ada impact-nya gitu, ada hasilnya gitu ya. Nah, ketika sudah kelihatan impact-nya, baru kita akan beberapa itu hambatan malah bicara pemberdayaan, misalnya ada kebiasaan masyarakat itu yang dia tentang gizi, misalnya ada ibu hamil, ketika kita edukasi ibu hamil yang dia tidak ada kebiasaan yang dia tidak boleh makan ikan yang terlalu banyak gitu ya, padahal ikan itu mengandung protein pada ibu hamil gitu ya. Ada hambatan-hambatan yang merubah mindset masyarakat tuh, dan kebiasaan itu sangat butuh effort yang luar biasa gitu. Jadi belum lagi penolakan dari tokoh masyarakat yang ada sih, nggak banyak, tapi ada yang dia ketika masuk, ngapain sih cuman mau gini doang gitu ya, cuman mau edukasi, cuman mau ngumpulin masyarakat gitu, ngasilin duit enggak gitu kan. Kalau bicara pemberdayaan itu bicara
CSR gitu kan, mereka langsung ngasilin duit nggak ini gitu. Jadi kita meyakinkan tokoh masyarakat, kemudian kita coba untuk meyakinkan kader yang berperan di situ, kemudian puskesmas dan tokoh agama juga berperan sih, karena ada beberapa kebiasaan yang memang dia juga membatasin kita untuk beraktivitas. Jadi makanya peran tokoh agama juga perlu kita sinergikan di sini gitu, karena memang ada hal-hal yang memang kita orang luar gitu ya, kita orang luar ketika bicara pemberdayaan masyarakat, ayo Bu makan buah dan sayur, ayo buang sampah pada tempatnya, kita orang lain dan itu bicara di komunitas lain gitu. Jadi siapa sih Anda gitu, mungkin ada satu yang siapa sih Anda gitu, nyuruh-nyuruh makan ini dan sebagainya. Makanya perlu kerjasama dengan lintas sektor dalam hal ini gitu. Baik, bagus sekali pemaparannya. Jadi memang kalau beberapa masalah-masalah terutama mungkin gizi ya, rata-rata orang pada daerahnya nggak tahu kalau misalkan mereka tuh emang kekurangan gizi, karena pada hasil yang dilihat itu adalah jangka panjang 10 tahun, 20 tahun ke depan terhadap perkembangan manusia-manusianya seperti itu. Dan menarik sekali dari pemaparan Bu Melda bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan intervensi dari tokoh-tokoh masyarakat, Mbak ya, Bu ya. Iya. Jadi tokoh masyarakat, tokoh budaya seperti itu. Oke, ini sudah ada satu kesan dan satu pertanyaan mungkin. Dari Bapak Taufan Firdaus mengatakan bagus sekali programnya untuk pemberdayaan kesehatan khususnya di daerah yang kesulitan terhadap akses kesehatan. #YouGotThis. Oke. Dari Bapak Arif TU ada pertanyaan nih Bu Melda. Apakah program CSR yang bisa disinergikan, kolaborasikan saat ini pada masa pandemi? Mungkin lebih ke medis untuk yang COVID, Bu ya. Dan bagaimana cara untuk kita berkolaborasi dengan CSR mungkin maksudnya. Oke, mungkin Bu Melda ada tanggapan. Baik, terima kasih Dok. Bicara sinergi atau kolaborasi untuk saat pandemi COVID ya, dalam hal ini ya, saat ini yang kita rasakan bersama, impact dari pandemi COVID ini gitu ya. Dan sekarang pun kita punya beberapa mitra dan programnya itu kan kalau bicara program pemberdayaan pasti dia sifatnya massal ya, ngumpulin massal gitu, ngumpulin masyarakat. Jadi kita memang dalam hal ini program-program yang kita sinergikan, kolaborasikan ke mitra dalam hal ini adalah banyak bermain di home care gitu ya, banyak bermain di misalnya Posyandu. Kita pernah beberapa bulan setelah COVID itu kan program Posyandu juga ditutup sementara gitu ya, ditutup sementara pelaksanaannya karena akan menimbulkan ramai dan sebagainya gitu ya, kerumunan gitu. Jadi kita coba bagaimana sih agar tetap program Posyandu atau pertumbuhan dan perkembangan anak ini bisa tetap terlaksana. Kita coba create programnya yang kita jemput bola, kita yang datengin ke masyarakat untuk kader-kader, kita berdayakan untuk bawa timbangan gitu ya, bawa alat ukur tinggi badan untuk ke rumah-rumah gitu ya, meng-create programnya gitu, agar program tumbuh kembang anak ini kan memang harusnya setiap bulan ya dibawa ke Posyandu dan sebagainya. Jadi makanya agar tetap berjalan kita coba create programnya seperti itu gitu, kolaborasikan gitu. Kemudian kita juga dalam kondisi pandemi ini kita juga mulai beralih nih programnya Dok. Ada juga selain pemberdayaan kita berjalan dan kita create dengan penyaluran yang benar-benar aman, kita juga coba untuk buat program pemeriksaan rapid test gitu ya, pemeriksaan rapid test gitu. Kemudian kita coba untuk, kan kita juga punya klinik-klinik ya, tadi ada 6 klinik kita gitu ya yang tersebar di Jawa dan Sumatera khususnya. Nah, kita coba berdayakan klinik kita untuk screening penderita COVID gitu ya, pemeriksaan rapid test gitu. Kemudian itu mungkin Dok, kalau cara berkolaborasi tadi ada nomor kontak saya, tadi ada ya di slide terakhir, mungkin Bapak Ibu yang ingin bersinergi gitu ya, kita berkolaborasi bersama untuk pembangunan kesehatan bisa langsung kontak gitu ya ke nomor yang tadi, nomor saya tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Melda penjelasannya. Jadi memang untuk kondisi saat ini memang dibutuhkan untuk jemput bola Bu ya, seperti itu ya. Iya, benar Dok, mengurangi kerumunan massa gitu Dok. Betul. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain dari belum? Oke. Mungkin saya ingin penasaran nih Bu, mungkin teman-teman yang online juga penasaran bagaimana Cita Sehat Foundation itu bisa bekerja sama awalnya dengan
PGN, dan saya yakin di sini banyak juga yang ingin menanyakan bagaimana untuk menggali dana CSR. Apakah harus ada pendekatan terlebih dahulu atau cukup kesamaan misi dari CSR dan yayasannya tersebut? Mungkin bisa diceritakan untuk Cita Sehat Foundation. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Awal gimana kita menjalin kerjasama dengan PGN itu sebenarnya hampir sama ya dengan semua NGO gitu. Awalnya pasti masukin apa ya, kita membuat konsep program gitu, kita masukin proposal dengan konsep program yang kita tawarkan gitu. Tapi memang tidak langsung yang sifatnya pemberdayaan, karena memang kalau program pemberdayaan CSR itu kan biasanya lebih suka yang charity ya, charity yang kelihatan gitu sekali ini gitu ya, sekali implementasi gitu. Jadi kita coba tawarkan dengan program tadi itu, pemeriksaan atau pengobatan gratis yang memang manfaatnya langsung kelihatan, orang sakit berobat langsung sehat gitu, kelihatan gitu ya. Dan biasanya perusahaan itu menyukai misalnya dengan angka-angka, jadi penerima manfaat yang banyak gitu. Jadi kalau pengobatan gratis kan bisa sekali pengobatan kita bisa targetnya misalnya 175 sampai 200 gitu ya sekali pengobatan. Dan mereka tuh biasanya senang dengan berapa penerima manfaat yang masyarakat terima dari CSR ini gitu. Jadi kita coba tawarkan dengan program-program yang memang biasanya CSR sukai gitu kan, misalnya hitanan massal, kemudian ini dalam hal ini pengobatan gratis dan lain sebagainya yang dia sifat charity gitu ya. Nah, setelah jalan beberapa tahun, kita coba create programnya gitu dengan konsep sayang banget gitu ya, dengan dana CSR ini kita coba create dengan program pemberdayaan biar dia lebih berbekas. Tadi saya sampaikan sebelumnya ya, biar dia lebih berbekas di masyarakat dan impact-nya ketika sustainable-nya lebih terasa gitu. Jadi walaupun memang seperti yang dokter sampaikan tidak terlihat 1-2 tahun gitu ya langsung perubahan kebiasaan dan sebagainya, mungkin 10 tahun, 5-10 tahun gitu. Tapi kita coba agar tadi kan kolaborasi pentahelix itu berperan agar memang peran CSR atau pengusaha di sini kelihatan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Kita coba bahwa dana-dana CSR yang besar ini berperan dalam pemberdayaan dan dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Kita coba arahkan pemikiran mitra kita itu untuk mulai beralih ke sana gitu. Jadi dukungan mereka itu ada gitu. Gitu dok. Baik, menarik sekali ini. Jadi ada tahap pertama adalah pendekatan, yaitu bagaimana sebuah yayasan mengenali CSR untuk terjun ke tujuan dari yayasan tersebut, namun dengan catatan bagaimana dari tindakan tersebut bisa menguntungkan juga bagi CSR, terutama biasanya untuk melakukan misi-misi yang bisa mempublikasikan nama perusahaan. Lalu lanjut, kemudian sudah terjalin hubungan, kita akan peran yayasan adalah untuk memberikan masukan-masukan terhadap misi-misi yang lebih strategis seperti itu, Bu ya. Benar dong. Ya, bagus sekali penjelasannya. Baik, sudah 15 menit waktu diskusinya. Terima kasih Bu Melda atas pemaparannya. Mungkin kita sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke pembicara yang kedua, yaitu dari Bu Dwirani Rahmatika. Halo Bu Dwirani, apakah bisa mendengar saya?